Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua bertemu lagi dengan Bu Marini dalam pembelajaran fisika. Baik anak-anakku semua, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai energi potensial dan potensial listrik. Energi potensial listrik ya, kita belajar tentang energi potensial listrik. Kalian tahu bahwa energi potensial yang biasa kalian kenal ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial pegas, maka untuk listrik ada juga energi potensial listrik. Di mana energi potensial listrik itu gambarannya seperti ini. Jika ada muatan listrik yang akan dipindahkan dari titik A yang berjarak RA ke titik B yang berjarak RB, bisa dilihat seperti gambar di sini. Dengan lintasan delta S, maka besar usaha yang dibutuhkan dalam proses pemindahan tersebut itulah yang kita katakan sebagai energi potensial yang nilainya adalah sebesar ini. Ya, jadi di mana 1/4 pi epsilon 0 itu biasa kita kenal dengan K, nilai K ya, konstanta kesebandingan yang nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, sehingga jika kita memindahkan muatan dari jarak RA yang tak berhingga kemudian dari RA yang tak berhingga kemudian ke RB sebesar R gitu, maka usahanya atau energi potensialnya dirumuskan dengan ini. Makanya dikatakan usaha ini sama dengan energi potensial listrik untuk posisi R. Selanjutnya, energi potensial persatuan muatan inilah yang kita kenal sebagai potensial listrik. Jadi energi potensial persatuan muatan nanti dilambangkan dengan huruf V besar, satuannya adalah volt. Ya, kalau tadi kemudian kita simpulkan bahwa usaha untuk memindahkan muatan Q dari titik A ke titik B dalam medan magnet yang ditimbulkan oleh muatan Q dapat dituliskan sebagai ya persamaan berikut atau ringkasnya adalah Q delta V. Baik, dari sini kemudian kita lihat untuk potensial listrik. Potensial listrik merupakan besaran skalar. Ya, merupakan besaran skalar sehingga tidak dipengaruhi oleh arah-arahnya, di mana potensial listrik dari beberapa muatan itu sama dengan jumlah potensial listrik di titik P yang merupakan jumlahan dari semua muatan yang mempengaruhi titik P tersebut. Ya, sehingga kalau di sini potensial di titik P akan sama dengan potensial di titik muatan 1 ditambah dengan muatan 2 dikurangi muatan 3. Kenapa dikurangi muatan 3? Karena muatan 3 bernilai negatif, sehingga nanti tetap nilai negatifnya dimasukkan. Hal ini akan berbeda dengan gaya kolom dan kuat medan listrik. Muatan positif dan negatifnya tidak dimasukkan angka positif negatifnya dalam perhitungan, tapi muatan positif negatifnya hanya akan menunjukkan kemana arah gaya maupun kuat medan dari muatan tersebut. Sehingga secara umum untuk potensial yang di suatu titik yang dipengaruhi oleh beberapa muatan merupakan jumlah dari seluruh potensial oleh masing-masing muatan. Baik, ini materi tentang energi potensial dan potensial listrik. Selanjutnya kita akan lihat contoh soalnya. Ini Anda semua tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif yang besarnya 20 kolom dari suatu titik yang potensialnya 30 volt ke titik lain yang potensialnya 80 volt. Jadi apa saja yang diketahui yaitu muatan Q ya. Muatan Q besarnya 20 kolom. Kemudian V1-nya adalah 30 volt, V2-nya adalah 80 volt. Yang ditanyakan adalah usaha yang diperlukan. Kita tahu tadi bahwa besar usaha adalah Q,
V2 min V1. Kita tinggal masukkan saja angkanya, 20 dikali 80 min 30. Dari sini kita dapat bahwa besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan tersebut adalah sebesar 1000 Joule. Oke, mudah kan Ananda? Ya, ini contoh soal pertama. Kita lihat contoh soal kedua. Potensial listrik di suatu titik yang berjarak R dari suatu muatan Q adalah 600 volt. Jika besar medan listrik di titik tersebut adalah 400 Newton per kolom, tentukan besar muatan Q. Oke, kita definisikan dulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah potensialnya V. Diketahui 600 volt. Kemudian kuat medannya E adalah 400 Newton per kolom. Dan di sini yang ditanyakan adalah berapa besar muatan Q-nya. Nah, Ananda semua, materi tentang listrik statis, kalian sudah mempelajari tentang gaya, kuat medan, dan potensial. Kita lihat hubungan antara ketiganya. Kalian tahu bahwa gaya kolom itu adalah K, Q1, Q2 per R kuadrat. Kemudian kuat medan listrik adalah K, Q per R kuadrat, dan potensial adalah K, Q per R. Ya. Dari ketiga persamaan yang sudah kalian pelajari, ada 3 variabel yang sama, yaitu ada K, ada Q, dan ada R. Jadi masing-masing dari ketiga persamaan ini mempunyai variabel tersebut. Nah, sehingga kita bisa buat suatu ringkasan hubungan antara ketiganya. Ya, kalau kita buat hubungan antara gaya dan kuat medan, maka gaya merupakan kuat medan dikali dengan muatan. Ya, lalu kita buat hubungan antara kuat medan dengan V, bahwa V sama dengan kuat medan dikali dengan R. Ya. Ini hubungan antara F dengan E, V dengan E. Bagaimana hubungan antara F dengan V? Ya. Dari sini kita bisa substitusikan nilai E, bahwa E sama dengan V per R, sehingga hubungan antara F dengan V adalah V per R dikali dengan Q. Ya. Dari 3 persamaan utama kita dapat turunkan menjadi 3 persamaan lain. Nah, dari 3 persamaan yang kita kombinasikan, ini kita bisa kita gunakan untuk mencari variabel-variabel yang mungkin dalam suatu soal kita tidak ketahui lengkap nilainya. Seperti soal berikut ini ya. Di sini diketahui ada V dan ada E. Oke. Ada V dan ada E, berarti dari sini kita bisa dapat nilai R. Ya. Baik, kita lihat berapakah nilai R-nya, kita masukkan. Ya, berarti nilai R sama dengan V per E. 600 dibagi dengan 400 sama dengan 1,5 meter. Oke, kita dapat nilai R-nya. Setelah kita dapat nilai R, yang ditanyakan adalah muatan, ya. Yang ditanyakan adalah muatan. Variabel apa saja yang sudah kita ketahui? Ada V, ada E, ada R. Untuk mencari muatan, kita bisa menggunakan ini, yang E, atau menggunakan V. Supaya mudah kita langsung gunakan V saja, tidak perlu kita kuadratkan lagi, ya. Sehingga kita tahu dari V ini kita bisa mencari nilai Q, yaitu nilai Q sama dengan V dikali R dibagi dengan K. V-nya adalah 600, R-nya 1,5 dibagi dengan nilai K, konstanta kesebandingan adalah 9 kali 10 pangkat 9. Sehingga ini menjadi 900 dibagi 9 dikali 10 pangkat 9. Dilihat 9 dengan 9 bisa kita coret, di atas 10 pangkat 2, di bawah 10 pangkat 9. Hasilnya adalah
10 pangkat min 7 kolom. Ya. Oke, Ananda, kita sudah bisa mengerjakan soal tentang energi potensial listrik dan potensial. Serta jangan lupa hubungan antara ketiga variabel yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu gaya kolom, kuat medan listrik, dan potensial. Dari ketiga persamaan ini kita bisa mendapatkan 3 persamaan lain yang saling berhubungan. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa membantu Ananda semua dalam memahami tentang konsep potensial dan energi potensial listrik. Baik, Ananda semua, terima kasih, selamat belajar. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.